Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillahi wa la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, para asatidz, para hujjaj, ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu kang dimulyakaken datang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus panitia penyelenggara acara peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang alhamdulillah dalu puniki ngundang kula teng wilayah Kejiwan. Nyuwun agunganipun pangapunten Bapak Ibu kula linggih teng inggil panjenengan sami teng andhap. Bukan berarti kula kang teng inggil niki kang luwih pintere sanes, cuma kula mah bengi kien dikongkon dadi kiai ning panitiaku. Alhamdulillah, muga-mugia kandaan kula lan panjenengan sami dalu puniki bisa membuka alam berpikir kula lan panjenengan sami nuju keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, adapun acaranipun inggih punika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj iku perjalanane Kanjeng Nabi sing Masjidil Haram nuju Masjidil Aqsa, terus nanjak Mang Sidratul Muntaha, mustawa ngadep karo Gusti Allah, terus balik maning dalam jangka waktu sawengi. Ya, mau wis dikandhakaken kah? Ngari kula mayong sebenere mah bakal kanda Isra Mi'raj ku. Alhamdulillah putek kawa. Ya bakal kongkon kanda tentang Isra Mi'raj wis paling bingung konon kah. Kenapa sih Jakang? Ya bakal ngandakaken sejene mah ada data-data yang konkret, ada bukti-bukti yang autentik sehingga mudah untuk dijelaskan ketika kanda tentang peringatan Maulid Nabi, yaitu peringatan ngeling-eling kelahirannya Kanjeng Nabi. Ya ana bayi sing lahir, ya kan ana buktine, ana datane. Ya ketika kanda maning tentang tahun baru Hijriah, ya ana catetane, tahunnya kecatet, tahun kian ki wis 1440, awitnya kapan, sejarah priwen, itu ada data-datanya semuanya. Tapi ketika kanda tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, itu sangat susah mencari datanya. Loh kenapa aja kan? Karena Kanjeng Nabi ki mangkate ki dhewe kan. Ya kan, ya mau kan sing awal malaikat kabeh itu menusane kan langka saksine. Sing mangkat Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nanjak balik maning. Ya dalam riwayat-riwayat ngomongaken numpake buruk. Terminal burokin ning ndi beli burokin. Nah, makanya apa? Maka ketika kula lan panjenengan sami berbicara tentang perjalanan Rasulullah yang dalam tempo yang begitu singkat tapi dengan jarak yang begitu jauh, ketika dibahas secara akal ki beli mancing akal. Loh makanya apa aja kan? Ya wis bakal kita akale durung tekan kono, padahal mah durung mancing beli mancing akal, saking akale kitane durung tekan kono. Ya tadi saya kan ya wis berarti bicaranya tentang kepercayaan, keyakinan kula lan panjenengan sami dumateng kehebatane Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang berkehendak, apapun bisa saja terjadi, termasuk perjalanan Kanjeng Nabi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, nanjak Sidratul Muntaha, mustawa ngadep balik maning sewengi, aja maning sewengi bakal Gusti Allah mah. Lho maksudnya Jakang nong ning Al-Qur'an pernah anda cerita dan telah diceritakan ning Al-Qur'an ka gotong istana ya sing negarane Ratu Bilqis mengiringane kerajaan Sulaiman beli sewengi-wengi ajan. Subir aja kan seketipan
Itu kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya apa maning Kanjeng Nabi sing sewengi gotong istana sing gede bisa seketipan. Kok bisa ya kan ceritanya Nabi Sulaiman kan. Nalikane Nabiullah Sulaiman alaihi salam ngumpulaken bala tentarane, mengadakan perlombaan ketika Ratu Bilqis arepan ngadep Raja Sulaiman untuk menunjukkan kehebatan seorang raja yang namanya Sulaiman. Sulaiman mengadakan sayembara terhadap semua pasukannya. Hei pasukan, kumpul kabeh, jin, setan, merkayangan, kincilimin, kembel boga, menusa, satuan kabeh pada kumpul. Apa ajaran Nabi Sulaiman ki di antara sirah-sirahan kabeh tanganan ning kene ki ana beli sing bisa nggotong istana Ratu Bilqis tekan kene. Ternyata pada waktu kun sing ulu ngadege sapa? Golongan jin. Faqama ifritu minal jinni, maka ngadeg sapa ifrit saking golongane jin. Sira bisa Frit? Bisa. Suwe beli. Ya beli suwe-suwe ya sampeyan jin dodok terus tangi istana wis tekan kene. Dodok terus tangi. Pirang menit tuh? Pirang menit? Detik kurangnya. Iya, antara 1 sampai 2 detik. Jin Ifrit mampu mendatangkan istana sing wilayah Samba yang jaraknya 3 kali lipat dari jarak Isra Mi'raj. Semendi dodok sampai tekang ngadeg baka jare bahasane wong kejiwan mas sepenjagongan. Iya, jadi sepenjagongan ku dodok terus ngadeg ajak arane sepenjagongan. Apa dawuhe Nabi Sulaiman? Maaf Frit, ente kurang canggih. Iya ya kan Ifrit gini. Iya sing ngacung kan Ifrit. Jadi proposal Ifrit ditolak wah. Di proposal ya kan pengajuan gini. Ifrit mengajukan kan ternyata laka tulisan abang yang pojok proposal berarti kan ditolak gini. Proposalnya maaf Frit, ente kurang canggih. Apa? Kesuwen. Ana beli sing lebih cepat daripada Ifrit. Ternyata siapa sing ngacung? Perdana Menteri ini dewe. Siapa? Asif bin Barki. Ana sing ngomong Asif ibnu Barki. Ana maning sing ngomong Asif ibnu Barki. Ya iya sing bener nih wallahu alam, tapi sing jelas kinki Perdana Menteri ini Nabi Sulaiman ngacung. Ison Gusti. Suwe beli gawane, oh ya orang pati suwe-suwe ya, sampean merem terus melek maning istana wis tekan kene. Jare bahasa kejiwane ku sakedapen netra. Oh, non bahasa kene ya ya. Iya sakedapen netra ku apa aja Kang? Saketipan. Sampean merem melek maning istana wis tekan kene. Kiyen ki gotonge ki beli sulap-sulapan ki, Pak. Di loro didikit gendengan nih anak dimeti siji dipasangi manding beli kaya soka selanang gotong Taman Sriwidari beli hari soka selanang gotong Taman Sriwidari dijugil orang kan diangkat digotong ditempatakan maning nah bahkan ning wilayah Pandawane ceritane siapa ceritane kala bendana waktu dikongkon kakange berata sena kongkon jugil istana digawa ning kala bendana kan mah digotong lari kian digotong siji dihunjal tapi saketipan lo kok bisa bakal Gusti Allah sing mendaki mah bisa apa baik mung sayang akale kitane durung tekang kono maksudnya aja Kang ya seluruh kita kan singaran makhluk ini nembe papat makhluk apa aja Kang ya kita kan ngurus singaran makhluknya Gusti Allah menusa terus golongannya jin setan merkayangan dan lain-lain kan mancingnya golongan jin terus apa maning terus satuan terus apa maning terus tumbuhan sejene kinana maning beli. Halo? Saya jenekin anak maning beli. Anak mung kita nih orang weru. Desongko aja Kang yakin digopekin tangan, pencet, terus dikirim selarak. Siapa sih ngunjali? Siapa sih ngunjali? Iya kan ABCD diunjal tekan HP sebelah kanan kah? Si ngunjali ki siapa? Makhluk bukan? Itu makhluk mung arane beli weru. Nah, makanya aja belaga-belaga dikit ilmu kita dorong sepira aslinya mah. Nah, nggak maksud aja Kang, yakin menusa, dadine abot, dadine blenak, dadine susah, sengsara. Kenapa? Karena terlalu tinggi mengangkat dirinya. Bakal wong rasane wis gumede, angel uripe. Ya ki jagat Indonesia kenapa dadine ribut? Sing debat presiden ning TV, sing tukaran ning kejiwan. Mikir gak Cak? Iya,
Ya kenapa? Karena terlalu tinggi mengangkat dirinya, sok mikirin Indonesia, aja mikirin Indonesia, kejiwan priwen bisa maju saja, yang ternyata susah. Ya tadi priwen ya wes aja tukaran maning. Apa? Yang utamakan adalah kesatuan dan persatuan. Beda, enggak jadi masalah, Wak. Loh, apa beda itu salah? Enggak juga. Ya terus ya kader gesir nyoblos uning kerobongan aja wara-wara. Iya sampean sih ya hari kita mah punten bae wah kita kongkon mau ngomong masalah presiden, masalah dewan. Nah, ngapain ngurusi 5 tahun? Kesatuan dan persatuan umat itu harus berjalan sebagaimanapun hancurnya kehidupan. Maksudnya Kang lamun iya sampean gara-gara pemilihan presiden terus pada tukaran. Hari kan 5 tahun sampean dodok ning kejiwan selawase. Ya tadi harus cerdas kula lan panjenengan sami dalam mengambil sebuah sikap dalam kehidupan. Ning wayahe kampanye, wayahe ngaji ya. No. Supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami menjadi manusia-manusia yang cerdas. Ya, dengan sebuah apa? Dengan wawasan kehidupan kula lan panjenengan sami. Bahwasannya yang terpenting riyen carane kula lan panjenengan sami urip rukun bebarengan ning desane kula lan panjenengan sami. Ya sekalipun berbeda enggak jadi masalah. Mau calone loro, nomor 1 atau nomor loro. Lah milih ndi? Jare kono, enggak ada urusan. Nggak ada sing penting dengan anak-anak Isra Mi'raj. Ayo dibangun pemikiran kula lan panjenengan sami. Ketika akalmu tidak nyampe untuk menyentuh bagaimana Isra Mi'raj, berarti dengan satu syarat apa? Kepercayaan dan keyakinan kula lan panjenengan sami akan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya kan lebakian kadang-kadang makanya kula sering ngomong ning panitia pengajian punten ya bakat anda pengajian ngundang kiai kincang sing rada milih ka ya diteliti dikit maune mondoke ngendi tingkah lakune bener ta beli. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang agama tanpa dasar-dasar keagamaan yang jelas, akhirnya bukan memberikan pencerahan kepada masyarakat, hanya mengadu domba kehidupan masyarakat. Ini yang sedang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ya kenapa? Ya ini kan sumbernya Al-Quran. Bagian Al-Quran enggak. Bahkan sira bisa nembung Quran kalau terjemahan. Kok ini ruwet? Kenapa ya Kang? Ketika di dalam Al-Quran Gusti Allah ngomong dzalikal kitab, ngomongnya Alkitab. Ning kalimat sejene Gusti Allah ngomong Al-Quran. Kalimat maning ana Gusti Allah ngomong Adz-Dzikra. Kalimat maning ana Gusti Allah ngomong Al-Furqan. Ning kalimat maning ana Gusti Allah ngomong Al-Majid. Bahkan ning terjemahan depak pada kiwa Alkitab ya Quran, Al-Quran ya Quran, Al-Majid ya Quran, Adz-Dzikra ya Quran. Pada beli. Iya bahkan memang pada ngapain Gusti Allah ngomongnya sejen-sejen. Iya. Bahkan sing celik wadah banyu arane gelas. Benar. Bahkan ana sing cantele berarti cangkir. Bahkan sing rada gede arane muk pada beli kinki. Ya bakal pada engkau nenek wong tuane pengen jokot gelas jauh liya gelas nang saulia muk berarti beda. Ya beda. Al-Quran ya kalau Al-Quran sifatnya itu secara menyeluruh ya dan kalau siapa ya delengan ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linna. Singaran Quran iku petunjuk kanggo manusia. Lah singarane manusia ya harapan Kristen, harapan Buddha, harapan Hindu, harapan Islam semua akan kebagian Al-Quran. Berarti yang bersifat umum itu adalah Al-Quran. Contohnya aja Kang Gusti Allah dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing urip gadange mati. Arep ngandel arepan beli mati mangsa wurunga sirak. Berarti ini sifatnya Qur'ani kononka secara menyeluruh. Ya, katawa yulijul laila fin nahari nganjingakan awan mengbengi, bengi awan, ana bengi, ana awan, ana bengi arep ngandel-ngandela beli-belia kebagian awan karo bengi serok. Da iya wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil
qadim berarti pengetahuan secara iklim alam itu sifatnya Quran. Jelas? Lah kalau Alkitab jakang, nah maka Alkitab beda maning. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil, ini ngaji nih ning al muttaqin wah. Maka kita ya wis langkepe mutakin kabeh kejiwan ora. Wis angkepe mutakin gini ya. Ya kenapa masuk dalam wilayah khusus namanya Alkitab. Nah makanya apa begitu kanda tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, kandane karo wong Kristen, kandane karo wong Buddha, kandane karo wong Hindu, beli mungkin nyambung. Loh kenapa? Karena mereka mengukur segalanya itu dengan akal. Begitu kanda karo wong kang al-muttaqin berarti kandane karo keyakinan dan kepercayaan. Ya kan begitu kanda Isra Mi'raj, mana yang harus dibangun adalah keyakinanmu dulu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang hebat itu bukan yang mempelajari Al-Qur'annya saja, tapi mereka belajar tentang Alkitab. Makanya wong hebat-hebat wah bang sing belajar Alkitab. Debukine ya mau ke Perdana Menteri Nabi Sulaiman kah? Wa huwa min ahlil kitab. Asif bin Barhi itu adalah ahlul kitab. Makanya bisa gotong istana. Lo sakti, ya sakti. Hebat. Kenapa? Belajar Alkitab. Sing awit zamannya Nabi Musa wah. Ya Nabi Musa duwe kitab arane Taurat. Orang yang belajar tentang kekitaban Taurat hebat-hebat. Sakti-sakti, termasuk Bal'am bin Ba'urah, Asif bin Bar'i, itu orang yang mempelajari Alkitab dari Taurat. Ya kitabnya apa? Torikotnya apa? Torikot wong Yahudi arane torikot Kabbalah. Kitab arane apa? Alkitab dari Taurat itu sempalan yang kecil namanya kitab Talmud. Apa ilmunya? Ilmunya yang terkenal sekarang itu adalah ilmu telekinesis. Telekinesis siapa aja Kang? Telekinesis itu bisa memindahkan benda tanpa pernah menyentuh. Oh kayak maukah mindah istana kah beli di mek maning istana wah dodok wae kene. Itu namanya telekinesis. Sekarang ada di wilayah Eropa yang hebat namanya Inguswan. Itu yang mendirikan sekolah tentang telekinesis. Inguswan itu mengadakan sekolah besar namanya sekolah Star Wars. Murid yang terkenal namanya David Copperfield. Bahkan yang pemain bolanya siapa? Lionel Messi. Ya itulah torikot Kabbalah. Makanya orang yang belajar Alkitab itu hebat. Termasuk orang yang belajar tentang Alkitab Zabur. Nabi Allah Dawud alaihi salam. Ini Nabi Dawud bakat tangannya blebes mengelemah, metu nggawa bibit wesi, dipencet dan digolok. Nabi Dawud kiwa. Nah anaknya Nabi Dawud ya hebat maning siapa? Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Makanya wong belajar Alkitab hebat. Makanya wong tua kita, termasuk orang tua kita dulu adalah ahlu dalam Alkitab Al-Quran. Ning bagian Alkitab Pak. Makanya wong bengen menjadikan Al-Quran itu petunjuk nyata. Apapun permasalahan yang mereka temukan dalam kehidupan dunia, kemana mereka kembali adalah dikembalikan kepada Al-Quran. Wong bengen sok duwe masalah apa, makayane beli dadi nyawa bangkrut, dagangan bangkrut, ngojek beli narik-narik ya sengsara uripe. Kemana dia kembali? Balik ke Quran sing diwaca idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujatil ardi rujja wa busatil jibalu basfa kanat haba'am mumbasa wa kuntum azwajan. Salah lagi melarat salat waca kini gimana? Ya dikembalikan kepada Al-Quran. Berbagai macam masalah. Ya duwe masalah kriminalitas diudak-udak polisi, arep ditangkap ning polisi, putek kemana bersembunyi? Mereka kembali kepada Al-Quran. Apa sing dibaca? Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Papagan karo polisi ini beli dicandak napa? Beli katon. Ya iya menjadikan Al-Quran menjadi Alkitab. Ayo pasalah apa maning? Bocah lanang beli payu-payu, ngelamar bocah wadon, boro-boro diterima, lamaran dibalekakan maning, malah dihina-hina, dilelece, frustasi, lara hati. Kemana kembali? Quran. Idz qala Yusuf li abi abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajin. Beli susang lamar anjok Bang Umairah ukurane gak.
Ya iya, Al-Quran petunjuk, ya itulah petunjuk. Apapun dikembalikan kepada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo masalah apa maning duwe rabi rewel ngomong baik ya indane iya maulah salah menggawe salah beli menggawe salah nganggur baik ya salah sing awit esuk gram diam baik putek kemana kembali Quran maning cek diwaca sombong bukmun amyen fahom tim kuas plus rep Quran geus rek. Jadi orang dahulu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Orang-orang zaman sekarang kewalik Qurannya ditunjuk-tunjuk. Maksudnya ya surga itu kenana. Al-Maidah ayat sekian, Al-Baqarah 62, ayat 5 surat 5 ayat 4. Ya, nodokaken ngelakonane membeli. Nah, makanya apa? Kehebatannya akan menjadi berkurang. Loh bakal wong tua kula lan panjenengan sami betul-betul berpegang teguh dalam tatanan keyakinan dan keimanan. Loh kenapa? Karena syarat untuk menjadi orang yang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaib. Catat. Maksudnya ya Kang, ya survei zaman sekian masih ana beli menusa sing belajar priwen carane yu'minuna bil ghaib. Malah bakal kanda gaib dianggap sesat lho keke. Ya menang di kuburan itu salah, itu haram. Kenapa kamu nggak belajar yu'minuna bil ghaib? Syekh Abdul Qadir Al-Jailan pengen mencicipi yang namanya yu'minuna bil ghaib. Iku waca fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Selawe tahun ning tengah-tengah padang pasir. Ya, Sunan Kalijaga pengen weruh yu'minuna bil ghaib. 3 tahun nonggo di pinggir kali. Bareng waca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Murid Sunan Kalijaga arane Sunan Geseng nonggoni tapa beratan ning tengah-tengah alas 3 tahun. Santri-santri ning pondok pesantren diajarakan kaifa yu'minuna bil ghaib, makanya diajarakan dalailul khairat. 3 tahun lah kau di golongan kijib-kijib kawa. Lalu maksudnya lah sekian kita masih belajar beli ning yu'minuna bil ghaib. Makanya ketika kanda tentang Islam ya Rasulullah beli mancing akal karena kamu tidak pernah belajar yu'minuna bil ghaib. Maka uang sing wis nggoceki ilmu bumi segandu anak Isra Mi'raj ya beli aneh. Loh kenapa? Karena dheweke bisa ngerengket bumi, Pak. Jakarta kejiwan ke sepelempatan bung bakal golongan kun, Pak. Lo beli mungkin ilmu nira durung tekang kono. Oh itu kan hayalan apa? Masih yake wong-wong zaman sekin sing bisa makonon. Ya saking beli belaka-belaka, sing belaka malah isine iku lho. Iya, ya kenapa? Karena sesuatu yang mahal, rongokaken. Sesuatu yang mahal di dalam kehidupan ternyata yang tidak nampak oleh mata. Justru sing katon regane murah mare. Sing beli katon justru kun sing regane larang. Masa sih jangan sok bae ditenan. Ya, sampeyan tuku motor paling larang pira korotkin paling 200 jutaan. Benar? Ya, larang. Ya ora larang-larang, sing penting duit. Tapi begitu ana motore taro Jenderal Soekarno lah taro. Motore Soekarno wong wis laka, sekin ketemu motore bengene nganggo motor kiyen regane pira? Miliaran. Padahal motornya bagus tapi sing dibayari ki motore tak ceritane. Sing katon ta sing beli katon? Sing beli katon. Tuku lading regane piro aja? 20 juta. Ternyata ladingnya dilapisi emas, bagus landep. Aneh, beli aneh. Lah sing aneh mbayari keris naga sosro wis karuan keris tiengen kabeh. Cilik blesak miliaran. Sing dibayari ki kerise ta sing beli katone. Ya dadi bokat sampeyan pengen dadi menusa kang rada larang regane, tulung belajar perkara kang beli katon. Aja ndeleng sing katon-katone bae. Iya apa maning wae korotkin. Ya pokoknya kita masa pasti ngupai duit berarti kunakin. Ya apa ya karena belajarnya sing katon-katon bae. Iya, ya tadi cakap ya wis aja ngurusi 50 100 200 wah mungkin gara-gara ratusan ibu gebok beli sida milik. Iya
makanya aja ilok nyalakakan siapa-siapa dasi ngawiti ki sampean anak calon teka anak intekan di amplope lah amplop sih. Nah maksudnya era ada larang agak wargane dikaku nang dikak nang beli pati larang dan ini ditinggal purki dewan jekin majalah kasih nilai ya sampean mau dibayar ya wis pus nganan kader kewalim bayar kita ning kejiwan ka oli suara semono ka kita duit entok ya wis pus makanya dodok dadi wakile rakyat kono ora ya anggota dewan kan dewan perwakilan dadi sampean rakyat wisana wakile maka aja kakek ngomong dah wis diwakili mau neko rakyat pengen mangan enak wis diwakili mangan enak-enak wakile ka ya iya rakyat pengen mobilnya bagus wis diwakili mobilnya bagus-bagus. Nah, makanya ini belajar apa yuk minuna bil ghaib ini pelajaran yang mulai hilang dan habis dalam kehidupan agama Islam. Apa ya Kang belajar yuk minuna bil ghaib makanya wong bengen aja di lelece wah hebat kenapa karena yuk minuna bil ghaibnya kuat. Nah, ini bahkan dalam jambi wis aja dalam jambi ini wah ngebukti ini banyak tabak wong bengen mah laka dokter, laka mantri, anaknya lara weteng sing dimek delepak wah cempor kah pelurut delese ya karena anaknya lara weteng cak di pelurut delese diboreakan yang wetengnya wacanya apa kelintang ngajong lintang sejoron yang weteng ngelintang ngasih jaban yang weteng pak blebas pak lokos dah tintut dah diuyu yang waras sih ya nah, iya nah, maksudnya ya Kang miskin kenen zamane Nabiullah Musa alaihi salam tau kan zamane Nabiullah Musa Nabi Musa diudak-udak ning Fir'aun begitu diudak ning Fir'aun sampai kepepet sapa Nabi Musa ana ning pinggir laut Fir'aun wis parak Nabi Musa tekang pinggir laut Nabi Musa ngacar tongkatnya sembari ngucap bismillahirrahmanirrahim tongkat disabet ning laut dus ternyata laut sigar dari dalam ya iya pertanyaannya sing hebat ki tongkate apa bismillah apa Nabi Musa nih bismillah guys bakal bismillah sing hebat kau suku iki tak selangakan tongkate Nabi Musa tegawa mene ya terus wacaan bismillah aja siji Pak 100 bari gawa tongkate Nabi Musa dikewerke iya terus aja laut Pak dampiang bedike sok bari diwaca bismillahirrahmanirrahim 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 ping 100 entes kun sabeten sigar beli kaya-kaya nah sing tugel tongkate berarti bismillah hebat beli ya nanti sing hebat siapa dia sing hebat ya Nabi Musa nih Pak kenapa hebat karena diberi kehebatan dari Allah subhanahu lari wacan bismillah hari wacan bismillah mawa aja maning Nabi Musa dikagak bisa orang ngucap bismillahirrahmanirrahim bismillah wong kejiwan bismillah wong arahan bismillah wong dermayu bismillah kula bismillah para kiai bismillah para ustad bismillah Habib Rizik bismillah Kiai Said Akil bismillah Kanjeng Nabi bismillah Nabi Musa pada beli wacaane pada sing gawe beda apa nih kenapa wongnya bisa jadi beda karena yu'minu nabil bil ghaib kin masalahnya hari jampi makan apa lambaran lo sing hebat ya sing hebat memenusane terus sekalipun ayat Quran itu ayat yang paling hebat jin setan berkayangan kalah kabeh pocong kuntilanak genderuwo diwacakakan ayat kursi tewas kabeh benar sok cacak mengtengah kuburan ayo sok begitu blegedeg kuntilanak terus dibaca Allah la ilaha illallah qayyum la takut dudu kuntilanak sing layu sing waca sing adoki apa ayat kursi ini beli hebat dudu ayat kursi ini sing beli hebat sira sing wacane sing beli peta nah makanya apa makanya tanamkan kepercayaan dari apa yang kita
baca. Makanya NU didik ngajarakan begitu berangkat sholat kin diwaca ping semene, kin diwaca ping semene, la ilaha illallah diwaca ping semene, kulhu diwaca ping semene. Makanya wiridane nggo tasbih. Mun mana wong wiridan nggo tasbih dialok-aloki sira memedit karo Gusti Allah dihitung-hitung ge sira mah. Dudu urusan medit, karena belajar tentang yu'minuna bil ghaib itu ada tata caranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim bisa ada konektivitas ketika dibaca berapa kali, dihitung mbak resonnya berapa, sin berapa, mim berapa, alif berapa, lam berapa, hak berapa, ro berapa, jumlah keseluruhan. Oh bismillah berarti ada konektivitas ketika dibaca 786 kali. Bakal beli ngerti menang. Mana ilmunya? Ya ada keilmuan dalam bab itu, dalam bidang itu. Nah siapa? Ahlul kitab yang tahu. Nah, makanya belajar tentang Islam Rasulullah itu nggak ada landasan dasarnya kecuali keimanan kula lan panjenengan sami maring Gusti Allah. Maka akhirnya begitu Isra Mi'raj ada yang mengatakan ini bukan mukjizat Rasul. Monggo itu hak Anda kok. Ada yang menyatakan ini adalah mukjizat Rasul, monggo. Terus ketika berbeda, apa yang mengatakan ini bukan mukjizat, apa salah? Enggak juga, Pak. Jangan pernah saling menyalahkan siapapun. Ya kenapa? Lah kalau kamu benar, apa mesti orang lain itu salah? Belum tentu juga. Orang lain benar, apa mesti kita yang salah? Belum tentu juga. Loh kenapa? Karena dia yang berhak menyalahkan. Al-Hakim huwallah. Maksudnya ya Kang, ya sing hukum iku wis cukup Gusti Allah, sira-sira ane aja pada peluan ngukumi, ruwet dadine iki. Ya kan gawe fatwa dewek-dewek kin haram. Maksudnya yang berhak mengharamkan itu Allah. Loh kalau manusia bikin aturan antara boleh dan tidak boleh. Beda, ya beda. Loh bakal haram kaitannya dengan hukum, bakal boleh dan tidak boleh kaitannya dengan kapasitas kemampuan orang berpikir. Contoh aja kan contoh, kita berobat meng dokter. Dari dokter kita kena kolesterol dhuwur. Jadi bloli mangan seafood, urang bloli, kian bloli. Jare dokter berarti tidak boleh makan seafood, tidak boleh makan sate. Begitu balik ke kang rumah, kita nyolong-nyolong mangan sate, dosa beli. Dosa beli mung resiko. Tanggung dewe. Tapi ketika hukum mengatakan haram mangan daging babi, ya begitu balik ke kang rumah nyolong mangan daging babi, dosa beli. Jelas durung bedanya haram kalau tidak boleh deh. Jelas? Makanya aja main haram-haram baik, menang dikit. Ya tadi belajar sing rada jero supaya aja gampang nyala-nyalakaken wonge. Mungkin ki wis mun layake wak menusa main kafir, sesat harap aja kayang konon. Ajak kira-kira aja ngejek, rangkul tapi aja ilok mukul. Sing ditiru ya Kanjeng Nabi, Wak. Kanjeng Nabi dakwah di Duiraine, di Serawati, di Bantan, di Gleceran. Saya buat beli sih sampai angin nawakaken Muhammad wong Thaif ku nglelecen ning siraku. Ya tadi kita angin ubrak-abrik Thaif apa jawab wis aja. Apa? Enda wong tuane beli pada ngantel, bokat anak putune mah pada sampai semonone Kanjeng Nabi mawa. Makanya begitu ana wong main kafir sesat nggal wong disalah-salah kita memikiri meluan Muhammad endi bocah iki. Ini aja-aja salah Muhammad sih kayak gini. Muhammad bakul tahu kaya-kayane mah. Lah maksudnya ya kalau Muhammad Rasulullah delengen wateke, bagaimana cara dakwahnya? Lah jelas dalam Al-Qur'an. Makanya ya sing santun, sing sopan. Ya itu salah. Ya kalau memang salah apa perlu disalahkan? Yang perlu itu dibenerakan. Cara benerakan beli susah nyala-nyalakaken. Apakah ketika kita sudah memvonis ini hukumnya haram kemudian masalah itu selesai? Enggak juga, Pak. Tahun baru Islam rame, kiai-kiai pada ngomong merayakan 1 Januari itu sesat, itu kafir, itu musyrik. Apa pada beli metu wong? Angger rame jeung alun-alun ka. Iya. Tapi sira aja ngomong haram aja ngomong sesat. Kumpulaken bebocah nom cah. Kok tahun baru kisuk-kiki. Dadi jekang beriwen kumpul di masjid, kita bakar-bakaran acara tahun baru, kita zikir bersama. Mangkat beli mangalun-alune.
Orang susah ngomong haram, sing penting aja pada mangkat konon bae sih. Maksud tidak itulah dakwah wong tua kula lan panjenengan sami zaman semana sampai Islam bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Nah makanya aja gampang nyalakaken wong. Bahkan deleng jampine wong tua mah gemuju dewek sira gua. Kalau jampi kelintang-kelintang bisa waras. Loh iya jare sama pengalaman awak dewek wah. Kita duwe anak lagi cilik, anaknya kula ki wah, bakal maghrib nangis tekan subuh. Setiap maghrib sampai batur-batur sing pondok dolan priwen je masalah. Mbah sun kita anak iba mulai adzan maghrib sampai sebetang subuh ki nangis. Wis baca Al-Ikhlas kulhu ya ping pira 1001. Tak lakoni wae 1001. Qul huwallahu ahadullahu samad. Sejam setengah wong nembe mah. Enggak sing rada lawas ya sejam lah nyampe. Kulhu begitu perangkat ngaca kulhu tekemposaken ning bocah sinangis kok. Alhamdulillah wah tambang bedar tiga nangis wanteng bisa. Iya kan akhirnya wis telung dina masih angger bae kaya konon batur pada dolanan apa bahasa sih resem kulhu bahasa ya angger bae jisu. Coba ganti apa sen ayat kursi pinggira 313 tek lakoni 313 ini mamca ayat kursi 313 awit entes sisa ki pragat-pragat tarapan subuh. Ya nang campur ngantuk kedik sih ora. Iya, begitu pragat tak wacakaken tekemposaken ya angger bae. Seminggu luwih anake kula nangis awit maghrib tekang isya. Pegel wong tua akhirnya segah wong wadon mendi jak Mas sayo metu tiga wong mana mendi wong tua mana ngarahan ana wong tua ya wis ayo akhirnya mangkat assalamualaikum waalaikumsalam pripun jakang ya punten wa apa aja ya tulunglah dongakaken anake kula iku ceplok yang sampean duwe sugi jampi dewek wis kita nyerah sampean kita ngandelin sampean tulung dongakaken anake kita iki wah begitu didongakaken dudu Quran dudu hadis ngwaca bismillah beli cecek bismillahirrahmanirrahim begitu cek bismillahirrahmanirrahim sirep idem boga inem peprekan goreng kemang bang rep sirep ademe kaya bligo sirep idem boga inem peprekan goreng kemang bang rep sirep ademe kaya bligo sirep idem boga inem peprekan goreng kemang bang rep sirep ademe kaya bligo wis dia kang insyaallah aja kok bengi memari cek ini nangis iku wa begitu balik ke kang rumah adzan maghrib bocah boro-boro nangis lali turu sampai tekan subuh beli tangi ya kita ndelongop ya Allah ya mang saya kulhune kita kalah karo sirep idem konon ka ya kita kan mikir mana Pak masa kita kulhu kalah karo sirep idem akhirnya nang kula penasaran dina maning ngetek dolani assalamualaikum waalaikumsalam pripun je Kang ya anusun waya kula dolan miki ki siji ya kula matur kesuwun pendongane sampeyan dijabah dening Allah alhamdulillah anake kula wis mari sun wakin menangis pengine mung punten sun punten kinki dudu kula lagi nglelece dika kene waya sun apa sih Kang iya dika kadereng waca sirep idem boga inem sun ora peprekan goreng kemang mangka ya none iya sun tak pikir mah yang singaran kemang mang iku bibitane geni wah coba bayangin dipeprek digoreng pisan coba. Iya ya jampinet nih ora iya peprekan ademe kaya bligo iku bocah terus waras bae maksudnya jakang ya beli kita mah pengen weruh awite kusun priwen wa iya jakang ya kita ku anone manelangsa ku kien tempo sekian bangen bapak tua ku cek kiai janune maka mungkin kita nak beli belajar ngaji dadi ning Quran ki beli weruh begitu dipai wacaan Arab ya boro-boro nyangkol ning Qurane be bakal deleng rengkok jakang larang kok ya ireng ya bengkok kada beli bisa aja kita mah aku no iya dadi ning bapak tuaku jakang kita ko siji ditinggali apa ya ki jakong kon waca kian mung syarate kita nglakoni ki 5 waktu beli kena ucul jakang kita ko dadi 5 waktune beli ucul iya terus tukune ku jakang tuku wong pengen mawa kita nuku amalan kunku je puasa 40 dina ya puasa biasa no dibeli ya Kang kita ku 40 dina ku mangane ku kongkon ketan sekepel karo banyu putih segelas 40 dina dawan pantes tuh kenapa pantes iya aja ndeleng sirep idem wa 40 dina
Ya kulhu, di hari kulhu mendadak kita makankah? Iya, ya kan dadakan ya sok sampeyan sing waca kulhu mendadak. Ya, wis bujare antengnya, bujare poret yang wacane ping 3 bisa norakana. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wal serap paling bayaran mentok sepiring paling enggak. Iya. Ya kenapa? Karena kulhunnya sampeyan kurang yu'minuna bil ghaib. Tapi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat yu'minuna bil ghaibnya tutu kulhu, Pak. Ya, apa maning zaman sekian lagi pada nyalon marak bladus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Kiai tulung dongakaken kula nyalon ning dewan nomor sekian ya anu ba wilayah kian ya tulung dongakaken timet banyune siji wacane bismillahirrahmanirrahim. Los mana dinung muter. Begitu muter tanggal 17 April oli pirang-pirang suara dadi diangkat dari dewan, bisa jadi bayar bismillah siji ki motor siji, Pak. Ya, kenapa yu'minuna bil ghaib? Makanya ayo belajar tentang yu'minuna bil ghaib. Karena ketika manusia itu sudah yu'minuna bil ghaib, subhanallah akan terjadi lonjakan yang begitu dahsyat dan hebat yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Dikirimi racun beli dadi racun, ditembak ora ya gora. Iya, besok bengen Indonesia dikirim racun dari Cina. Untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang yang ada di Nusantara Indonesia. Cina mengirimkan makanan berbentuk racun. Apa? Ceplik, Pak. Ceplik itu dikirim ning Cina kanggo apa? Kanggo ngracuni manusa kang ana ning tanah Jawa supaya pada lara weteng kabeh. Mung begitu ceplik sing nyandak Pangeran Cakrabuana Ki Kuwu Cirebon, Pak. Dicandaki ya beli dadi mencret, malah dicampur karo terasi dadi sambel. Gak kenapa? Karena hebat, Pak. Yang tadinya racun justru tidak beracun. Kenapa? Karena mampu dalam mengolah racun untuk tidak beracun. Itu kehebatannya wong Jawa, Pak. Singarane gadung ku panganan sing beli kena dipangan, Pak. Tapi begitu diolah gadung kan jadi keripik didolaris. Siapa yang bisa mengelola itu? Adalah orang-orang yang yu'minuna bil ghaib. Orang yang menemukan penemuan. Siapa? Adalah manusia-manusia yang yu'minuna bil ghaib. Lah kalau kamu tidak bisa yu'minuna bil ghaib, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena manusia hebat di dunia ini adalah manusia yang keluar dari pertapaan. So, catat, ana beli manusia hebat sing metune sing diskotik. Ayo serap. Semua manusia hebat itu keluar dari pertapaan. Dan hari ini ternyata umat Islam bakal kanda tetapa ngomongnya sesat. Padahal Nabi Nira delek 40 dina ning Gua Hiro. Ngapain dolanan? Tapa ninggalaka. Padahal Arab lahirnya bisa tandane bakal Kanjeng Nabi, Pak. Ya kan, jagat padang kabeh, Kisra pada bergeluntungan, angin berhenti bertiup. Kenapa? Lahirnya Kanjeng Nabi. Bahkan riwayat lain mencatat Kanjeng Nabi mlakune bae dipayungi karo mendung, awit cilik wis ana tandane. Begitu arep diangkat dadi nabi angger tapa dikit. Sirama aning kader jebral lahir gawa lahir toning gigir ka. Tuli beli gelem wiridan, beli gelem tetapa, beli gelem puasa. Lah akhirnya ketika yu'minuna bil ghaibnya ini habis, kamu hanya sekedar mengandalkan akal dan logikamu. Ini yang menjadikan akhlak dalam kehidupan hancur lebur. Hancurnya peradaban nggak jadi masalah, hancurnya pembangunan nggak jadi masalah, masih bisa diperbaiki. Hancurnya pertanian masih bisa didandani. Tapi ketikanya hancurnya akhlak, itu yang akan menjadikan Indonesia runtuh dalam kehidupan. Kenapa akhlaknya itu hancur? Karena kita belajarnya itu tidak detail, serampangan. Dua guru syekh arane Syekh Google. Iya kan belajarnya paling copy paste. Belajar hukum langsung mengpasal-pasal. Nah akhirnya ya udah pasal 212,
pasal 283, pasal ya kalau melanggar hukum ini berarti hukumannya sekian, melanggar hukum ini berarti hukumannya sekian. Belajar dulu, kalau mau belajar hukum, belajarnya itu dari pengantar ilmu hukum. Meskipun perbuatannya sama, kalau motifnya berbeda, tatanannya berbeda, hukumannya bisa berbeda. Kuno kan biasakannya belajar sing bener ku. Mesti mau belajarnya langsung mengpasal. Pokoknya nyolong ayam itu lunggulan itu lung tentu. Bisa jadi nyolong ayam di sidang akan ternyata beli dihukum malah bebas, si jine di penjara 3 bulan, si jine 5 tahun. Pada nyolongnya ayam kabeh. Kok bisa aja Kang? Ya bisa jadi. Loh kenapa? Karena kian nyolong dibebasakan. Kenapa? Karena ngelimangan, laka kena sing dipangan. Akhirnya anak ayam disembelih, dipangan. Kenapa? Untuk mempertahankan hidup saya. Begitu dicandak diadili, ya kita nyolong ayam. Kenapa dadi ini nyolong? Ngelimangan, laka papa. Akhirnya dicek ternyata memang betul orang yang sengsara begini. Bisa jadi lolos. Benar? Sing sijine 3 bulan. Kenapa? Iseng. Melek bengi anak ayam tangga ngelayap ora. Ya krakat beli wis ora. Bisa kena 3 bulan. Lu sijine aja sampai 5 tahun karena kin mau wis dadi pekayane wis sering mancing metu penjara kin mah wa. Wis beli sepisan pindoan teman-teman jadi residivis. Hukumannya ya bisa jadi lebih tinggi. Makanya belajar sing bener gini melebakin kiwa mesti mau belajar yang mencelat. Syekh Nawawi ngarang kitab Al-Jami, iya. Syekh Nawawi ngarang kitab Riyadhus Shalihin, iya. Tapi sebelum ngarang-ngarang kitab itu dia juga ngarang kitab At-Tibyan. At-Tibyan itu apa? Tata cara mencari ilmu, bagaimana mencari ilmu, bagaimana sifat kita kepada seorang guru. Kima pelajaran kini kikliwat akhirnya kiai ini dewek dikapir-kapiraken datine. Apa beli kualat temen nusa kayak kenen kiwa. Iya kenapa? Akhlak sudah hancur. Loh kenapa kehancuran ini terjadi? Karena kita belajar tidak melalui sebuah proses. Ujuk-ujuk ketemu pinter. Akhirnya tidak pernah mengakui kehebatan seorang gurunya. Sayyidina Ali sampai pernah mengatakan man 'allamani harfan kuntu 'abdan lahu. Sapane wong sing ngurupi kita sehuruf yang ngurukane. Wis kita mengaulan yang wong pun. Kin mah beli sehurup wa ngaji Quran ya ning ngono, cepina ya ning ngono. Jare kiai ning ngalor, blek kita ngidul. Ya ku jare kono los. Ku alak dewek sirake. Ya makanya apa? Makanya ayo belajar menjadi orang-orang yang cerdas. Bagaimana adab kita terhadap guru, bagaimana adab kita terhadap orang tua. Apa enggak boleh kita beda pendapat dengan para kiai? Boleh. Silakan Anda boleh berbeda pendapat, tapi sekalipun kamu beda pendapat, tetap jangan kau kehilangan akhlak dan adab dengan mereka. Kenapa? Karena mereka mempunyai konsekuensi dewek-dewek. Wah. Ya, ada yang ngomong Habib Rizik itu kiai karpe dewek. Enggak juga. Perlu kita Habib Rizik di tanah Indonesia. Lu untuk apa? Bari aja teman-teman dilelece wong Islam. Kudu ane sing wanine. Tapi kita juga perlu sosok Kiai Said Akil, Kiai Mustafa Akil, Kiai Maimun Zubar. Lah kanggo apa? Kanggo ngelus-ngelus sing ditotok kita. Berarti masing-masing punya fungsi. Saking kita nih beli cerdas. Oh, kono aja Kang ya iya terus ngapain sih mikiri kadun ki? Mikiri priwen desane kita bisa maju, kuwune bisa jalanaken kini ini hari PHBI, kuwune teka tatanane. Makanya ini persatukan saja umat kita ki, bisa jadi tukaran maning. Kan ya 5 tahun kaderga. Ya nanti kalau pemimpinnya hancur, negara hancur. Karindang dani maning bae 5 tahun konde, utek-utek temen. Ya karena bangsa Indonesia sebenarnya beli butuh apa-apa, Wak. Apa Indonesia butuh presiden? Beli, Wak. Di presiden ini siapa ya kayak kenen dikit. Iya beli. Los ganti ya siapa beda. Ya makanya usah aja teman-teman ngurusi mengonon. Da perangkat pemilihan ki wayang ngoyos mangoyos maning sirake. Ya tadi ya sing cerdas. Da butuh apa-apa ku sirake duduk karo presiden, karo tangganira. Ya tadi priwen carane aja tukaran karo tangga. Milih beda, yang gak jadi masalah. Utek-utek temen. Ngajem maning siapa-siapa kita karo supir beda aja pilihan. Apa ditukari supir? Ya sih sama supir kita. Terus sirane belen-belen presiden sirane siapa?
Terperangkat pemilihan angker nyupirin kita maning saja ribut-ribut teman. Iya bahkan yang ngomong ya di tim sukses wah. Wow melarat ya kita nih yang melarat. Ya tukaran ya supir-supir kita sih. Maksudnya apa ya dewasa dong dalam berdemokrasi. Jagat panas ya ada yang lagi masak sih. Iya kan kita lagi memilih seorang pemimpin yang hebat yang mampu memimpin Indonesia. Berarti ibaratnya kita lagi ngatengi sega. Lo bakal ngatengi sega banyu kudu mulak. Benar? Bakal banyune beli mulak, jadi beli segane. Ya wajar bae wadina-dinakin panas ga. Lah kita ki lagi nggodok mie. Mie sing dadi arepan nomor 1, arepan nomor 2, sing penting panasnya wis dadi kini mah. Ya. Iya, makanya aku wis aja melu-melu ngomong menang wis. Nah iya. Tapi masalah apa? Yang serba membingungkan, mencari mana yang terbaik ya bak urusan terbaik loro-loran lah kasih baik sih. Iya. Ya iya. Ya tadi jakangnya ya wis kok bae lah. Kita marah pentakon karo Gusti Allah. Ya carane yang kok telung dina sedurunge ku istiqoroh Gusti yang milinti. Engko kablados dongol congore kuat. Mesti sama istiqoroh beli apa beli kader melu-meluan melu ngalor ya kegawa ngalor melu ngidul ya kegawa ngidul bancet wungkul lah di kaki ya iya anda yang mendukung Prabowo juga nggak tahu jelas kan programnya apa anunya apa anda yang mendukung Jokowi juga sama kan ya wis kader ning kejiwan kok sing ngotot-ngotot meneng abis. Ayo dikane cuman di orang pegang barang sampean. Ya kenapa? Luber. Maksudnya langsung umum bebas rahasia. Cukup aku dengan Allah saja yang tahu. Makanya bakal mengkonan adem kita semua. Nah, golongan kin ngundang ya teka, golongan kin ngundang ya teka dudu sampean belum penting. Ngapain ngurusi gaya kono? Ya makanya ya pada Kang. Ya saya melihat Ustaz Somad enggak ikut siapa-siapa. Ya tapi ada kecenderungan, dia biarin ada kecenderungan, masing-masing manusia punya kecenderungan kok. Terus kita kudu pada kan? Enggak juga. Dia beda ya enggak jadi masalah. Tapi teman ya tetap teman, dengan siapapun saya berteman. Musuh bagi saya enggak ada musuh yang abadi di dalam kehidupan. Apa maning dalam dunia politik, semua itu bersifat sementara. Tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada kawan yang abadi. Kenapa? Karena semuanya berbicara tentang kepentingan. Siapa buat beli ngantuk. Pentingnya kalau siapa? Kita butuh partai kiun, ya di DP mono diangkat, hebat. Ini itu ya sirane lagi butuh. Beli butuh di tengkar seru kuburan nikah. Anda sing cerdas. Anda ini hanya sebagai pion-pion di dalam kehidupan. Kita nembak pada tukaran ning kanan magemuyu gimana? Maka nih ya jaga kesatuan dan persatuan kula lan panjenengan sami masyarakat kejiwan. Lah carane yuk belajar yuk minu nabil bil ghaib, mulai tanyakan kepada dirimu dan hatimu. Jangan kau ikuti hawa nafsumu. Cari pemikiran yang jernih, tahajud. Terus istikharah, ngadep karo Gusti Allah. Ya Allah, ini akan menjadikan pemimpin Indonesia. Aku mohon petunjukmu ya Allah, siapa yang aku pilih? Engko kakaton. Loh, beli bisa ya Kang? Bakal beli bisa ya. Melua sing wis rada bisa. Aja butek-butek uripku. Mesti rama takon Gusti Allah beli takon dewek beli meluan gurue dewek beli terus harap nurut ning sapa siraki. Oh, aku Kang ya iya yo berpikir untuk menjadi orang-orang yang cerdas. Dah carane orang yang cerdas itu rata-rata yu'minuna bil ghaib. Ini pelajaran dasar tentang at-taqwa. Loh, kenapa Kang kanda Isra Mi'raj itu tentang ghaiban? Karena Isra Mi'raj ini adalah perkara ghaib. Loh, bisa diterjemahkan secara akal bisa, bakasirane ilmu fisikane nilai dhuwur. Loh, kenapa? Kenapa Rasul bisa berjalan lebih cepat? Ya karena dunia ini ada lingkaran, kita juga termasuk lingkaran. Kalau lingkaran dunia ini sebesar diameter sekian, kalau kamu kitanya sama, dunia berputar sekali, kamu juga akan berputar sekali. Kalau lingkaranmu dengan lingkaran kehidupan dunia sama, tapi ketika kamu sudah mampu mengecilkan dirimu, maka perbandingan putaran itu akan berubah. Dunia berputar sekali, kamu bisa berputar 10, 100 bahkan 1000 kali. Kapan? Berbanding seberapa besar kamu mampu mengecilkan dirimu.
Semakin kamu merasa kecil, maka semakin kamu akan lebih cepat dalam pergerakan. Kalau kamu besar, susah wak, ngelibet. Maksudnya serak wae sampean, gawe bunderan gede, tarikan karo karet, menene bunderan cilik. Begitu bunderan gede diputar sepisan, bunderan ciliknya bisa 10 sampai 100. Bener beli? Perputaran dunia sekali itu bisa beribu-ribu kali. Kapan kalau kamu sudah mampu mengecilkan dirimu? Bakal belagai masih anak, sombongnya masih anak, sobute masih anak. Anda hanya akan ikut perputaran kehidupan dunia. Dunia berputar sekali, kamu juga sekali. Tapi kalau kamu sudah mampu mengecilkan dirimu sampai menyatakan I am nothing, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa, maka saat itu kamu bisa melebihi perputaran yang ada di dunia. Kenapa? Karena kamu sudah mampu memasuki dimensi alam lain. Itu dimensi apa? Makanya belajar ilmu Einstein. Itu tentang apa? Tentang waktu. Ketika kamu berada di dalam galaksi Milky Way, akan berbeda dengan orang yang ada di galaksi di luar dimensi ini. Perputaran alammu akan berbeda dengan perputaran alam jin. Perbandingannya ya gelatin dia ke Qur'annya. Berapa bandingnya antara alam jin dengan alam manusia? Berapa perbandingannya antara alam dunia dengan alam akhirat? Itu berbanding jauh. Nah makanya yuk belajar menjadi orang cerdas. Syaratnya aja Kang, yuk minu nabil bil ghaib. Karena ini pelajaran dasar. Loh kenapa? Kalau yuk minu nabil ghaibnya ini enggak matang, maka bagaimana kamu bisa yukimu nas-sholah? Karena as-sholah itu menghadap yang maha ghaib. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang maha itu ya pasti Gusti Allah. Ya al-ghaib Gusti Allah. Yang nyata-nyata dalam kegaiban saja kamu belum bisa merasakan. Oh iya jangan ya iya. Apa maning menuju kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya wong tua pengen ngajarakan sapane menusa kang weruh ning sejatine ingsun kang sejati, maka bakal weruh kelawan pangerane kang sejati. Kita ngomong makene iki ndaranane ajaran kejawen maning konen iki. Ya itu kan kejawen bukan. Ini pelajaran dari Nabiullah Isa alaihi salam haitsu qal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man sapa wonge arafa iku weruh nafsahu ning sejatine ingsun, faqad arafa rabbahu maka bakal weruh kelawan pangerane kang sejati. Maka bakal wong-wong bengen mau sapal Pak. Makanya pinter beli pati pinter tapi akhlaknya mulia. Kenapa? Karena mereka sudah tidak berstandarkan hukum tapi berada di atas hukum. Apa? Namanya rasa. Rasaku ya rasaku sedhuwure hukum Pak. Lo bakal hukum rombongannya bocah SD. Bakal rasa sadhuwure hukum. Maksudnya jangan sok deleng wong bengen. Tuku karang ki laka saksine laka surate ya karsiwan jemennya apa ya siram aja kader anake loro kita manake akeh. Jadi maksudnya karang ira ketek bayar itu jeng lebak unku mene amber wis yo ya wis los ya iya pira aja semono kintal salaman panjere bako Pak wong bengen ka ya begitu selesai salaman anak-anake dipahi weruh kabeh. Waya panen bayar iki 3 kintal, bayar maning 5 kintal, wis lunas ya wis bos salaman selesai. Begitu tekang anak putune, lah kasih tukaran. Padahal lah catetane, lah surate. Kenapa? Karena yang mereka pakai adalah rasa. Tapi serok zaman sekian, ono saksine, ono surate, ono kuwune. Ya, urusan karang ki beli peragat sampai tekang pengadilan. Kenapa? Karena rasanya sudah tidak mulai jalan. Yang dipegang teguh ya hukumnya wah ya buat sirok. Ya kenapa? Lah kalau rasa ya di atas hukum. Ana wong mati geletak ninggal dunia. Sampeyan kang dadi tanggane ora ndangal, ora dongol, tahlilan beli, apa beli, ditangkap polisi beli, Pak. Berarti secara hukum salah beli. Lebang di salah. Iya hukum disinyalakaken. Pasalnya pasal pira bakal kanda hukum ya langka tapi bakal kandane rasa bahwa rasanya mendi sirako
Berarti rasa itu setingkat di atas hukum. Kita bebaturan akrab karo wong kejiwan. Begitu sawiji ning dina ketemu ning Tegal Gubuk keserempet mobil bocah kejiwane iki. Weruh kitane. Kitane mangkat bae. Ditangkap polisi beli kita. Beli. Sok pasal apa sih nyalakaken. Tapi bakal kandane karo rasa, encang priwen rasane. Ya kan berarti yu'minuna bil ghaib itu membangun jiwa dan rasa. Dan ini yang sudah tidak mulai terbangun dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena begitu Anda wong nginep ning kuburan diaranane sesat, diaranane kafir. Anda wong ujul amang tengah-tengah alas diaranane lagi nyembah Nyi Loro Kidul. Iya. Nah iya, ya kenapa? Karena pelajaran tentang uzlah, tentang khalwat itu sudah ada yang sudah tidak ada yang menggaungkan bahwa itu adalah sunnah. Sunnah enggak yang namanya uzlah? Sunnah. Sunnah enggak yang namanya khalwat? Sunnah. Pernah enggak kamu melakukan? Siram sunnah sing gampang-gampang bae. Kawinan maning sunnah Rasul, kampleng ndase ki. Ya maksudnya ya uzlah gak sunnah, khalwat gak sunnah. Kapan kita melakukan itu? Wis mulai jarang wah. Anak putu kita wis boro-boro tekang tapa. Padu sedawu bae wis entok. Malah anak putu esuk-esuk dikongkon pada sarapan kabeh. Ayo ya beli. Itu mah bengen masih keduman wah. Bakal esuk-esuk ayo arep pangan. Makan. Angkat wah orang mangan apa-apa. Deng-deng duhur nembe mangan. Dilatih. Iya kan sampai tekan peragat SMP cegin puasane cegin wiridane makanya gak weruh ya Kang ya weruh kabeh terus bengen mah bisa kabeh Pak empu kene pada protol mentikas. Iya wong apa meneng bengen waktu melu-melu ning NU kok zaman paldot kok harus dari jambalan teman-teman wah bakal nyacak golok kuning awak kita bengen ki mendeleng golok meriang deleng BK. Misalkan ya kon melu kompanyo ya juga ngapain kaya konon-kononku. Jadi cakang di kau orang melu-meluan bujar yang kono. Ya kun sudah gerada kita mah gerada gerutuk ning Dermayu, ka pokok mamang dewek sing nyalon, ngendian ning dewan gitu mah. Presiden nggak ada urusan. Kenapa paling riskan wah. Maksud riskan ya gampang tukar. Urusan apa bebas pilihannya beda mah jadi tukar temenan kan Bu. Padahal mau urusannya mah sepele gini. Nah makanya urusan agama pada waktu zaman sekian, kenapa ada ini pada tukaran? Apa beda pendapat? Bukan, beda pilihan. Makanya sampeyan dadi ya jernih lah. Wis enda cukup sing tukaran ki cebong karo kampret bae. Sira menusane kaja melu tukar. Jelas? Ya iya dadi piye kan Kang carane? Yuk mino nabil wis meneng wa kene ki dawuh kan yuk mino nabil ghaib gini wa. Durung wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqin ki dau yu'minuna bil ghaib yang kok setitik-titik wa untuk kepengen bertekap bahaya kita ane pegel ya kun menjadi tutukna ya apa pengen tutukna ngundang amaning ngono beli kan kanda yu'minuna bil ya kenapa karena kaitannya dengan Isra Mi'raj perjalanan ya Kanjeng Nabi bisa diyakini dengan hebat ketika kamu mulai belajar yu'minuna bil ghaib. Ketika ada orang-orang yang bisa melakukan perjalanan ya zamane bengen ya durung bengen-bengena almarhum Gus Dur ini ngaji ning Jakarta ning Surabaya ning ngaji priwen mangkate dalam jam yang sama perjalanan Jakarta Surabaya mung sejam bisa aja ya kalau orang-orang tertentu bisa saja beli bisa sote sih kendaraannya yang mentok tukang Avanza ya iyalah kalau orang-orang tertentu ya lebih cepet wak apa maning sing perlu jalan tikus ya wong biasa sing mangkat sing anak ngomene masa kebedates setengah jam sing cangkingan mundi paling muter mono ngoliye metune mung Jatianom lho sampeyan beli puter pojok kene dongol langsung kertas maya jos mene setengah jam dia beli berudalan ya mubeng ya sejam ya sejam sote sireng kita setengah jam ya karena ya tahu jalur ya makanya Jakarta macet ya macet sote sireng sok ngawane supir kita bulak balik Jakarta Banten
Ora ilok kau oli macet sih. Ya kenapa? Urudalane. Oh jam semene. Tolkien sampai kian macet berarti mancingnya kudu sing pintu Tolkien. Tok metune berarti Tolkien. Kenapa? Karena jam semono lebakuan gadange macet. Gebok metu. Perjalanan bareng sing Jakarta nih. Engkan teka jam 10:30 bengi. Kita jam 7 suku setengah rumah. Sakti iya tuh sakti. Weru lebay. Nah, makanya orang yang hebat langkahnya akan lebih cepat. Loh kenapa? Karena dia tahu rumus. Makanya bakal beli rumus menang aja kakek ngomong. Nggak bisa, saya pernah pulang pergi tetap 9 jam ke Jakarta tuh. Nggak bisa kurang dari itu. Ya aja ngomong beli bisa. Bisa saja. Oh, bisa ya makanya. Orang-orang lain sudah belajar sampai tekan ngado, hari sira masih urusan nyoblosnya nomor pira. Ya mikir kencang. Oh karena ya iya wis aja pada geger, aja pada ribut, aja pada tukaran. Isra Mi'raj ini kan ditulis mewujudkan pribadi yang soleh secara rohani. Kalau rohani urusannya apa? Yu'minuna bil ghaib. Nah, sosialnya kalau rohanimu bener maka dalam kehidupan sosialmu juga akan jadi bener. Kenapa? Karena sira bakal beli dadi wong blagah, beli dadi wong sobot, beli dadi wong sombong. Karena orang yang pengen jadi orang bener itu adalah orang yang mengakui dirinya beli pernah bener, ngerasane dadi wong salah. Nembe sira bakal dadi wong bener. Bahkan ana wong ngakune bener baik, mangsa bisa ada di wong bener. Padahal kalau wong pengen pinter, bahkan ngerasane wis pinter sampai tekan kapan mentok ilmu nira semono. Tapi begitu ngerasane wis dadi wong bodoh, wong beli ngerti, siapa bae sing ngaji, siapa bae sing kana dirongokaken, ini yang akan menjadi orang yang pintar. Nah kan yang bakal pengen belajar bener, aja ilok ngaku bener. Bakal pengen belajar pinter, aja ilok ngerasa pinter. Ya sing ndi kang bangune? Ya sing rohani, sing yu'minuna bil ghaib. Kecilkan dirimu. Hidupmu menjadi susah karena sirane ku keduwuren. Rangsane kita wong hebat, wong terhormat, begitu tekala kasih nyambut, balik maning. Aja ngundang-undang kita, mulai dinakin. Dah kita tekala kasih nyambut-nyambut aja. Ya. Kenapa? Karena kamu merasa hebat. Tapi sok kamu merasanya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tak kalah kasih nyambut, emang gue siapa? Harus disambut harapan beli pujar yang kono. Iya kan? Adem wah. Oh konon, ya iya. Sampian mang dadine susah ruwet kunang keduwuren, beli mawas diri, beli ngaca, siranake sapa, kaderanake rang desa pocong, duwe omah setelepak, kepokoli warisan, sawah beli gablek, karange beli amba, akeh duit kepoko oli panenan. Ya, ketika menusane bisa ngukur adem, dadine beli adem, beli bisa ngukur. Kader wong ora duwe apa-apa, begitu oli duit kredit fiksen kelara-lara serok. Kenapa enggak mawas diri? Jadi orang yang akan adem hidupnya adalah orang yang mengetahui jati dirinya. Bagaimana Anda mengetahui jati dirinya? Maka belajarlah yu'minuna bil ghaib. Ning sapa aja Kang? Kita yakin kejiwan ki akeh wong belajar yu'minuna bil ghaib. Akeh guru-guru saking sirama beli ngandel belok. Mbayangane sira kan wali kan gone udung-udungan, tasbihane beli kari-kari. Ngono ora? Wali bengen wakun mah. Wali zaman sekian bisa jadi neng-neng laptop. Bisa ya kenapa ya? Karena wali itu menzaman sesuai dengan kehidupan zaman milenial. Masa dia ini beli bisa ngecek laptop. Mus orang bisa internetan, orang bisa ngecek laptop, ngetok akan hukum Facebook haram wah. Ya ruwet. Kenapa yang ngerti beli bisa baik? Beli. Ya itu kan sama dengan kehidupan dunia. Ya tapi kan banyak mudorotnya. Lah apa kehidupan dunia juga enggak banyak mudorotnya? Sama juga masjid awe-awe, diskotik juga awe-awe. Ya kan? Namun dalam internet mau situs mana? Kan ada semuanya. Ya tapi kan di situs-situs internet langsung beli petak wilokon dongol dewek cekak. Iya kan spam itu kan gampang dongol. Anda jenuh, klik gambarnya mah iwak Pak, tembok dibuka budaan kabeh. Kan bisa jadi. Apa tidak sama? Ya pada jiwa. Anak kesampian harapan makan tajuk batu daripada ngajak mang PS. Sama enggak?
Sama, makanya cerdas-cerdaslah kamu memerangi kehidupan dalam kehidupan dunia. Mau odat budi kafir sesat, hati-hati. Ketika itu musnah akan tumbuh sesuatu yang baru yang susah dihilangkannya. Contoh aja Kang, contohnya pengen ada dompet. Ya kan, ya Ustaz marah makan KB. Akhirnya musnah dompet dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ning tanah Jawa hilang di dompet. Hilang dompetnya. Tapi kan cukul sinanyar, karaoke, diskotik, angel ki wak mubaraken. Dewi ngantongi surat izin masalahnya. Semakin kamu menekan sebuah budaya akan muncul sesuatu yang baru yang lebih susah untuk mengatasinya. Dan ini adalah tugas kita generasi-generasi penerus. Ya kenapa ya? Jangan andalkan presiden, jangan andalkan gubernur, jangan andalkan bupati. Iya tak kenapa ya golongan kun boro-boro mikiri rakyat, mikiri apa kedewek mari di penjara tak beli. Berarti kitanya rakyatnya yang harus menjadi orang yang cerdas. Dengan apa? Dengan cara belajar yu'minuna bil ghaib. Moga-moga kula lan panjenengan sami bisa kebuka alam pikirane, bisa kebuka mata atine, balik maning mengdalane Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin mas sampean arep ngomong terus harapan beli kita harapan wisan. Ya, dari sangit awal sampai tekan akhir kandaan kula lan panjenengan sami dalu puniki ya bilih wonten kata-kata tanapi ungkapan kula kang kurang srep dateng manah panjenengan sami kula nyuwun agungenipun pangapunten kurang langkunge saking kula billail hidayah wa taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.